kalau pemimpin berjuang, contoh pemimpin berjuang ingin menjadi pemimpin, ya dia harus siap gagal, siap menang kan gitu kan? Oke, ini juga sama harus siap sukses, siap tidak sukses, siap gagal gitu. Kegagalan itu bukan apa ya? Bukan petaka, bukan. Yang jadi petaka setelah gagal diem. Itu petaka baru. Jadi setelah Gagal, PHK dia nganggur, dia diem di rumah gitu. nah itu petaka. Oke, balik lagi di sudut ruang Wagun. Membedakan antara kita menikmati proses dan jalan di tempat. Jalan di tempat juga proses. Iya, tapi stuck dong. Iya. Nggak maju dong. Iya. Kan jalan di tempat itu bergerak. Melangkah ke depan juga bergerak. Jadi sama-sama proses. Jadi dinikmati juga. Ya kalau saatnya harus jalan di tempat saja. Gitu. Karena apa? Ya karena dia tidak bisa menemukan breakthrough, terobosan. Ketika orang tidak bisa menemukan terobosan, ya jalan di tempat, stuck disebutnya. Dan itu fine-fine saja. Ya silahkan saja, tapi harus sadar bahwa oh ini sudah di luar SOP. Wah ini bakal gagal kemungkinannya. Ya dia harus melakukan terobosan. Ada plan A, plan B, plan C. Rumusnya sederhana sih. Kalau pemimpin berjuang, contoh pemimpin berjuang ingin menjadi pemimpin, ya dia harus siap gagal, siap menang kan gitu kan? Oke, ini juga sama harus siap sukses, siap tidak sukses, siap gagal gitu. Kegagalan itu bukan apa ya? Bukan petaka, bukan. Yang jadi petaka setelah gagal diem. Itu petaka baru. Jadi setelah Gagal, PHK dia nganggur, dia diem di rumah gitu. nah itu petaka. Jangan gitu. Ya jangan. Terus ngapain tuh katanya? Pertanyaan pasti begitu. Iya, pasti begitu. Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh kita kalau orientasinya bukan ke uang dulu. Kalau orientasinya ke uang, ke gaji, repot. Ya usia kita sudah segini, mana ada yang mau menerima kerja kita? Betul, betul. Ya karena orientasinya uang, tapi kalau orientasinya pekerjaan, banyak yang bisa dikerjakan. Kerjain aja dulu. Iya. Itu namanya proses. Iya. Proses dalam hidup. Iya. Karena sejatinya hidup adalah berproses. Iya berproses gitu. Semuanya berproses. Iya, kalau orientasinya langsung ke uang, ya repot gitu hidup kalau orientasinya uang. Uang itu apa ya? Bonus saja karena kita melakukan proses gitu, kita melakukan gerakan, tindakan, eksekusi itu mah bonus aja bonus karena kita melakukan kreativitas. Oke, nah ada di kreativitas ini soal berpikir kritis pada hal-hal yang darurat begitu ya, force major atau apapun itu namanya, mengasah kritis kita terhadap semua proses yang kita lakukan, bahkan kritis terhadap hidup yang kita sedang lakukan ini dan disebut juga proses. Apa yang landasannya supaya kita bisa kritis terhadap diri sendiri, kritis terhadap proses yang kita lakukan? Dalam banyak teori ada 3 ya, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Itunya harus di-upgrade terus. Buset. Itu mah susah, Kang. Ya kalau Anda bilang susah pasti susah. Namanya mental block gitu. Ya bukan. Kan itu harus seimbang katanya. Iya, harus seimbang. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kita belah satu-satu. Kecerdasan intelektual dengan cara apa? Dengan cara membaca, diskusi, merenung dan lain-lain sehingga kita sudah bisa membuat sebuah analisis atas sebuah peristiwa. Proses itu tadi. Kecerdasan emosional harusnya marah enggak, ditahan. Tapi ada salurannya, kalau mau marah ditahan tidak disalurkan, jadi penyakit. Jadi harus disalurkan. Disalurkan. Artinya ada proses dalam proses menjadi proses. Iya. Jadi begitu proses pun kita sedang belajar proses yang ini. Iya, betul. Jadi semua berproses semua. Iya. Harus kalau nggak latihan gimana sih? Saya beberapa hari yang lalu dapat peristiwa, saya tidak masalah. Ada peristiwa yang besar sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur gitu. Bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi saya mencari titik
kenapa ini bisa terjadi? Faktor apa yang menyebabkan? Saya runut gitu. Oh ternyata ini. Nah kalau sudah ketemu berarti itu yang harus diperbaiki. Kenapa nggak diskusi dengan orang lain? Orang lain tuh hanya bisa ngasih saran sih. Iya kan bagus. Bagus. Tapi kan yang tahu problem yang saya hadapi bukan orang lain. Emang yakin bisa menyelesaikan Oh saya sendiri? yakin Kenapa? Tuhannya ada kok. Bercurang dengan bantuannya Tuhan nih. Ya iya. Backing saya cuma apa coba? Hah? Backingnya Anak pejabat bukan, anak konglomerat bukan, anak jenderal bukan. jadi ngandelinnya backing itu. Backingnya cuma itu aja gitu. Siapa lagi gitu? Aduh. Nggak ada lagi. Jadi untuk kritis terhadap keadaan darurat dalam proses yang kita sedang jalani tadi ya, bagaimana kita bisa cakap secara intelektual, cakap secara emosional. Satu lagi apa sih tadi? Spiritual, cakap secara spiritual. Nah, spiritual gimana? Ya, orang Sunda bilang Anda harus punya ageman. Ageman itu sesuatu yang dipercayai secara spiritual dan kalau itu dilakukan terus-menerus dia akan menenangkan diri. Jangan ngomong yang macam-macam deh. Misal ada orang yang saya sukanya Senin Kemis, ya lakukan saja. Jangan berbicara macam-macam bahwa kalau Senin Kemis itu akan bla bla. Enggak, agar tenang aja. Ada orang yang saya mah senangnya tahajud, lakukan saja gitu. Jangan berharap dengan tahajud saya jadi kaya aja. Enggak, lakukan saja gitu. Nah, ada orang yang senang zikir, zikir saja. Jangan berharap dengan zikir saya bisa jadi pejabat. Enggak, zikir saja. Nanti kecerdasan spiritualnya akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau ada apa-apa dia masih bisa tersenyum. Artinya tumbuh dalam diri sendiri juga sebetulnya. Iya, betul. Bukan dari luar. Bukan dari pihak teman atau bukan, jangan mencari jalan keluar, cari jalan ke dalam. Bener. Bener. Escape bukan escape berarti ya. Apa dong? Inscape gitu. Inward looking. Inward looking. Ini lihat ke dalam. Inward looking. Kalau keluar kan outward looking kan. Oke. Iya kan? Jadi betul-betul 3 ini harus diasah dengan seimbang. Diasah terus-menerus, tidak ada hentinya, tidak ada finishnya. Sampai kita meninggal. Iya, selama hayat dikandung badan mah. Karena apapun nih, contoh kecerdasan intelektual. Awalnya kita tahu bahwa ada proses Sumpah Pemuda 2028. Sekarang kebongkar, palsu itu. Iya benar, saya baru baca jadi juga. Tahu kan kita. Kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah nonton hal-hal yang positif, kan tidak akan upgrade diri ini. Ya kan? Dulu kan kita sudah merasa sok ya, bahwa manusia itu terdiri dari lahir batin, ya, jiwa raga. Setelah dipelajari bukan hanya jiwa raga, di dalam jiwa ada apa, di dalam raga ada apa. Jadi banyak kan, nambah terus pengetahuannya. Selalu begitu. Dulu kan taunya ini bensin, ini solar. Zaman saya anak waktu kecil, itu di pom bensin hanya ada 2, bensin hanya solar. Betul. Sekarang bensin beranak pinak, solar beranak pinak. Iya. Namanya gitu. Betul. Jadi harus kalau kita diem hanya cukup baca satu kitab, ya sudah. Gitu. Tahunya hanya sebatas satu kitab itu. Jadi memang tidak akan ada henti dari setiap fase-fase kehidupan kita ya. Sama juga dengan kecerdasan emosional gitu ya. Itu harus diasah terus, karena godaannya selalu saja ada. Termasuk kritik dari orang. Oh iya, kadang-kadang kalau kritik orang, gitu. Sekarang disebut apapun gitu ya di medsos saya tertawa aja gitu, bilang terima kasih gitu. Karena tidak akan berpengaruh apapun. Enggak apa-apa. Hidup kita tuh oleh kita kok. Kita kendalikan semua. Iya, makanya kalau saya misal Dika, ngapain juga ngundang Kang Nova? Apa sih kontribusinya mau diundang saya mah? Nah, sih gara-gara ngundang Kang Nova bisa sumbang buat catering, saya undang gitu. Kalau enggak ngapain juga, ini urusan privat. Ini mah gitu. Orientasinya berarti uang dong kalau gitu. Bukan kontribusi. Kontribusi gitu. Gitu. Jadi enggak usah gitu ya. Ngapain juga. Saya acara sunatan si Kakang aja nggak ada yang dikasih tahu. Oke. Ngapain juga gitu. Coba undang-undang. Kalau ada yang undang ya silakan aja gitu. Cuma saya jadi tahu ilmunya baru segitu gitu. Oke. Tapi dari semua hal yang improvisasi kita, proses kita,
nasihat apa sih yang memang perlu kita resapi, renungkan dalam setiap fase-fase kehidupan atau kita sedang berproses, baik itu yang berusaha hari ini punya usaha atau kemudian yang lagi move on atau kemudian yang lagi kerja juga butuh nasihat yang penting, Kang. Kalau ngasih nasihat kayaknya tidak kompeten ya saya Oh, ngasih enggak nasihat, juga. ya nggak kompeten. Cuman saya mau mau, berkata beberapa analogi saja. Kalau Kang Noppa, mau menerima datangnya siang, jangan coba-coba menolak datangnya malam, Nah, ini saya ingat ya. ya. Kalau Kang Noppa senang dengan kegembiraan, jangan coba-coba menolak sedihnya. Ini penting nih. Ya itu aja sebetulnya, ya itu aja gitu. Kalau Anda, dikasih nyawa untuk hidup, maka Anda jangan menolak dan jangan sedih ketika nyawa itu diambil lagi gitu. Kalau sudah di sana, happy lah hidup. Orang nggak tahu ya, saya ngomong kayak lagi ini problem saya gede, tapi ya gimana sih? Ini udah peristiwa yang harus saya hadapi. Hmm. Masa sih kita menerima pagi, siangnya mau ditolak, kita menerima siang, sorenya mau ditolak, Hmm. kan nggak bisa. Jadi apapun ya terima aja gitu. Baik. Oke. Jadi dari setiap proses, dari setiap fase hidup, dari setiap hal yang kita lakukan hari ini, baik itu lagi kerja, lagi belajar, lagi berusaha, lagi apapun itu, boleh menerima apapun, tapi juga tidak boleh menerima apapun, Hmm. tidak menolak apapun. Ya. Jadi kata Kang Agun, kalau mau menerima siang jangan menolak malamnya. Ya. Mau menerima happy-nya, tapi jangan nolak Sad-nya. sad-nya atau kekecewaannya. Iya betul. Kita terima aja. Iya betul. Terima kasih